Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena memang firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu, tuntunan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu, dan Tuhan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi hidup kami. Kami menangkap rema yang dari Tuhan atas kami dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 5 ayat yang ke-9. Yakobus 5 ayat 9 saya bacakan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Perhatikan, jangan bersungut-sungut. Ya, dalam terjemahan yang lain, jangan menggerutu. Ya, bisa juga dikatakan jangan gresulo. Ya, jadi artinya apa? Ini pasti ketidakpuasan yang terjadi. Walaupun kadang-kadang yang kita alami, kadang-kadang yang kita dapati dari apa yang kita harapkan tidak sesuai. Artinya apa? Kita mengharapkan apa yang kita dapat tidak sesuai. Jangan pernah bersungut-sungut. Dan apalagi sampai saling mempersalahkan. Ini gara-gara kamu. Kamu penyebab semua ini. Ya, semua kalau saling mempersalahkan akhirnya masing-masing merasa benar. Hati-hati. Kalau orang merasa dirinya benar, berarti dia tidak benar. Karena itu, ayo saya mengajak, jangan mudah saling menyalahkan. Jangan mencari kambing hitam. Ya, cari yang salah siapa. Kadang-kadang kita ini ketika menghadapi satu masalah, bukan fokus mencari penyelesaian masalah, bukan fokus mencari jalan keluar, tetapi sibuk cari siapa yang salah. Tujuannya apa? Yang salah gendang dihukum, yang salah gendang menerima akibatnya. Kenapa sih? Kenapa kita nggak berpikir untuk cari solusi bagaimana mengatasi ini, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Jemaat dikasih Tuhan, ayo belajar fokus. Ya, jangan kita dialihkan hanya untuk mempersalahkan orang lain atau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, seringkali kalau kita duding orang lain salah, berarti merasa dirinya yang paling benar. Hati-hati. Ya, karena dikatakan firman Tuhan supaya kamu jangan dihukum. Kenapa kok dihukum? Karena kesombongannya, karena merasa paling benar dan orang lain dianggap salah. Ya, karena itu jaga hati kita, jangan mudah untuk menjadi kecewa. Akhirnya timbul yang namanya bersungut-sungut, ya, timbul namanya mengeluh, ya, menggerutu, ya, jawane ngresulo, ya. Tetapi sebaliknya, coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan, ayat ini mengatakan mengucap syukur. Nah, ini kebalikan dengan yang tadi. Tadi jangan bersungut-sungut. Sebaliknya, supaya apa? Kita justru harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau buruk, ya, susah atau senang, ya, gagal atau beruntung, ya, berhasil atau tidak. Ya, keadaan apapun jangan merubah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Ya, kalau diberkati, berhasil, berkemenangan, selalu sehat, dilindungi Tuhan, bersyukur. Bagaimana ketika kita sedang mengalami kegagalan, mungkin sedang mengalami beban berat, pergumulan, sedang sakit, sedang banyak masalah. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan kita tidak pernah merubah Tuhan. Tetapi Tuhan bisa merubah keadaan kita. Karena itu, mari ikuti apa yang dikehendaki Tuhan.
Yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Susah, senang, ya, pokoknya apapun. Jadi ketika bersyukur, sesungguhnya kita bukan mensyukuri keadaan kegagalan kita. Kita bersyukur kita sedang mengalami kesialan mungkin. Bukan. Kita bersyukur karena Tuhan. Sekalipun keadaanku sedang kurang baik, aku mau tetap bersyukur. Sebab Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang peduli. Dia tetap Tuhan yang mengasihi. Dia tetap Tuhan yang akan menuntun dan menerangi kita. Yang akan memimpin langkah hidup kita. Itulah kenapa kita harus selalu bersyukur. Sebab kita punya Tuhan yang konsisten, tidak berubah. Ya, sekalipun keadaan kita sering berubah. Jemaat dikasih Tuhan, mari jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, tetapi sebaliknya mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaanmu, apapun situasi hidupmu, selalulah bersyukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita orang-orang yang percaya. Kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yaitu menjadi orang-orang yang selalu melimpah dengan syukur. Orang yang bersyukur, orang yang mengakui akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang percaya akan pimpinan Tuhan, dia akan selalu bersyukur. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mencelakakan hidupnya. Ya, itulah, jadilah orang-orang yang bersyukur. Ya, ketika kita bersyukur, hidup kita ini justru hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dengan mengucap syukur, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja menolong kita. Karena Tuhan senang dengan orang yang selalu mengucap syukur. Apapun keadaannya. Sehingga Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Akan menolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini supaya kami tidak bersungut-sungut karena keadaan kami. Kami tidak saling mempersalahkan atau mencari kambing hitam ketika kami mengalami masalah dalam hidup kami. Tetapi kami mau tetap mengucap syukur. Apapun keadaannya kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang pasti menyertai, menolong, melindungi dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini, pimpin kami Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera, dan berkat, dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.